Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syafaati, NIM 2021411007. Perkenalkan, nama saya Putri Humaira Fariko, NIM 2021-41018 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Nadia Lilfalah, NIM 2021-41023. Perkenalkan, saya ini Malikati, NIM 2021-41048. Nama saya Muhammad Filamas Bijaki, NIM 2021-41036. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah berita yang berjudul Banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berita ini bersumber dari dua, yaitu Detik News dan Kompas.com. Kompas.com yang berjudul Greenpeace sebut banjir Sintang karena deforestasi, Kalbar sudah kehilangan 1,2 juta hektar hutan. Sedangkan dari Detik News berjudul Banjir Sintang Kalbar sudah 4 pekan. Ini penyebab dan kondisi terbarunya. Banjir ini terjadi selama bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan November 2021. Itu selama kurang lebih 1 bulan. Banjir menggenangi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Banjir terjadi setelah hujan ekstrim mengguyur sehingga debit air sungai Kapuas dan Melawi meluap. Banjir telah berlangsung selama 4 pekan atau selama kurang lebih 1 bulan belum juga surut. Berikut ini merupakan sebuah bukti atau screenshot dari berita tersebut yang bisa kami kutip. Greenpeace mengatakan penyebab utama banjir di kawasan itu adalah deforestasi atau penebangan hutan yang masif. Ia menjelaskan, kebanyakan hutan ditebang untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan dialihkan menjadi hutan tanaman industri atau HTI. Di periode 2001 sampai 2020, kehilangan hutan karena kelapa sawit seluas 670.000 hektar, sementara kehilangan karena HTI seluas 167 hektar. Kiki menilai deforestasi tidak berhenti karena pemerintah tidak mengimplementasikan moratorium hutan dan lahan gambut secara maksimal. Selanjutnya juga ada dari YouTube, ya itu memang karena kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, kata Jokowi, Presiden Indonesia saat ini. Akan menjelaskan pada slide berikutnya, yaitu identifikasi penyebab kejadian banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Penyebab pertama yaitu deforestasi atau penebangan hutan yang masif. Deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri atau HTI mengurangi daya serap air tanah dan meningkatkan erosi. Itu menjadi penyebab utama banjir. Perlu diketahui deforestasi dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Akibat air hujan yang turun itu akan langsung mengalir di permukaan dan menyebabkan erosi. Efek samping dari terjadinya erosi yaitu hilangnya kesuburan tanah akibat pencucian tanah oleh air hujan yang terus-menerus. Banjir akibat tanah yang tidak dapat meresap air hingga tanah akan menjadi longsor. Penyebab kedua yaitu kehilangan luas hutan yang signifikan. Jadi akibat banjir Sintang di Kalimantan Barat kehilangan 1,2 juta hektar pada periode 2001 sampai 2020. Bahkan setiap tahunnya itu Kalimantan Barat kehilangan 100.000 hektar setiap tahun. Dampak dari kehilangan luas hutan tersebut yaitu mengurangi kemampuan alam dalam mengatur siklus air, meningkatkan risiko banjir, dan merugikan keanekaragaman hayati. Penyebab banjir Sintang yang ketiga yaitu tidak optimalnya moratorium hutan dan lahan gambut. Implementasi moratorium hutan dan lahan gambut yang tidak optimal dapat memicu kelanjutan deforestasi, menambah risiko banjir, dan merugikan lingkungan. Perlu diketahui moratorium itu telah membantu memperbaiki sektor hutan Indonesia, tapi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk hutan dan masyarakat Indonesia, moratorium harus melangkah lebih jauh. Dan ada 2 hal yang sangat penting di dalam moratorium, yaitu 1. Moratorium tidak terlalu dimengerti oleh sebagian besar pejabat
penting di pemerintah. Dan yang kedua yaitu moratorium menghasilkan kemajuan, namun perlu diperluas. Jadi untuk benar-benar memperbaiki sektor hutan secara keseluruhan di Indonesia harus melakukan kegiatan tersebut dan diperluas di Indonesia. Ya, saya akan melanjutkan presentasi slide yang kelima, identifikasi penyebab kejadian. Itu kerusakan catchment area, kerusakan catchment area atau daerah tangkapan hujan mengganggu kemampuan lingkungan setempat untuk menyerap dan menahan air hujan. Penyebab banjir. Yang kelima, kurangnya daerah resapan air. Dampak kerusakan lingkungan selama puluhan tahun mengakibatkan kurangnya daerah resapan air. Tanah yang rusak sulit menyerap air dengan baik, meningkatkan risiko banjir. Langkah perbaikan 1. Pembangunan persemaian dan nursery. Membangun persemaian atau nursery dengan penghijauan di hulu atau daerah tangkapan hujan untuk mengatasi kerusakan catchment area. 2. Reboisasi atau penanaman pohon. Melakukan reboisasi dan penanaman pohon untuk memulihkan ekosistem, meningkatkan daya serap air, dan mengurangi risiko banjir. 3. Optimalisasi moratorium hutan dan lahan gambut. Mengoptimalisasikan implementasi hutan dan lahan gambut untuk menghentikan deforestasi dan pengawasan perubahan penggunaan lahan. Langkah perbaikan yang keempat yaitu pengelolaan tepi sungai. Fokus pada pengelolaan tepi sungai dapat membantu mengurangi risiko banjir. Penanaman vegetasi yang tepat di sepanjang tepi sungai dapat memperkuat struktur tanah, mencegah erosi, dan menyerap air hujan. Yang kelima yaitu peningkatan kesadaran lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, merawat hutan, dan dampak deforestasi untuk mencapai perubahan perilaku yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.